أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk bermajelis. Di dalamnya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari ucapan dari para ulama, ilmu yang diwariskan oleh para ulama kepada kita. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kajian kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq yang ditulis oleh Syekh As-Sayyid Abdullah ibn Husain ibn Tahir Ba'alwi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pembahasan malam hari ini kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang beberapa hal yang wajib atas seorang wali terhadap tanggung jawabnya. Kewajiban seorang wali terhadap seorang yang menjadi tanggung jawabnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darini amin. Faslun utawi iki ku fasl fima ing dalam barang kang yajibu wajib ala sahibil walayati ing dalam kang duweni wilayah. Pasal pembahasan tentang kewajiban seorang wali. Kewajiban seorang wali. Wali di sini maksudnya wali dalam ranah fikih, bukan dalam ranah wali orang yang memiliki karomah dan sebagainya. Tapi yang dimaksud wali di sini adalah wali dalam fikih. Maka beliau mengatakan, yajibu wajib ala wali sabi ing atase waline bocah lanang wasabiyati lan bocah wadon al mumayyizaini kang wis tamyiz kelurune apa an ya'murahuma yen to merintah sapa wali huma ing sabi wasabiyah bisolati kelawan salat wa yu'allima lan ngajari sapa wali huma ing sabi wasabiyah ahkamaha ing pira-pira hukumi salat ba'da sabi sinin ing dalam sawise 7 tahun wa yadribahuma lan mukul sapa wali huma ing sabi wasabiyah ala tarkiha ing atase ninggalna salat ba'da 10 sinina ing dalam sawise 10 tahun. Kasaumin kaya dene poso ataqahu kang kuat sapa sabi wasabiyahu ing poso. Wa yajibu lan wajib alaihi ngatasi wali aidon hali mengkono apa ta'limuhuma ngajari sabi wasabiyah apa ma yajibu barang kang wajib alaihi mengatasi sobi wa ma yahrumulan barang kang haram
Di sini beliau mengatakan, yajibu ala wali sobi wasobiyah, wajib atas wali dari sobi dan sobiyah, al-mumayyizaini, yang sudah tamyiz. Maka kita harus tahu dulu wali di sini maksudnya wali yang seperti apa. Maka para fuqaha mengatakan wali yang dimaksud di sini adalah al-usul dzakaran wa untha. Wali yang dimaksud di sini adalah orang tua atau kakek baik dari bapak atau dari ibu, atau buyut baik dari laki-laki atau perempuan, pokoknya ke atas. Ya, itu mereka masuk hitungan wali. Ya. Ya. Berbeda dengan wali nikah. Kalau wali nikah harus laki-laki. Tapi kalau wali dalam hal pembahasan sekarang ini adalah mencakup perempuan. Maka kewajiban yang akan dimaksudkan dalam pembahasan ini bukan hanya bagi bapak atau ayah saja, tapi juga berlaku terhadap ibu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi pendidikan untuk anak itu bukan hanya tanggung jawab dari bapak saja, tapi ibu juga punya tanggung jawab di situ. Ya, punya tanggung jawab di situ. Jadi jangan mentang-mentang ibunya gitu ya, ibunya. Ya, itu kan tanggung jawab, sudah tanggung jawab bapaknya, pokoknya ngajar dan sebagainya, pokoknya tanggung jawab bapaknya. Bukan, ibu juga punya andil di situ. Ya. Maka yang dimaksud wali sini sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, ya, mencakup laki-laki dan juga perempuan. Mencakup laki-laki dan perempuan. Wali dari siapa? As-sobi. As-sobi was-sobiyah. Ya. Sobi dan sobiyah itu adalah anak kecil, ya, anak kecil yang dia belum masuk usia balik, usia balik. Ya. Al-mumayyizaini, dengan syarat keduanya sudah tamyiz, sudah tamyiz. Ya. Apa yang dimaksud tamyiz itu? Para fuqaha ada sedikit perbedaan pendapat dalam masalah tamyiz. Ada yang mengatakan tamyiz itu maksudnya dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa istinja sendiri. Ya. Ada yang mengatakan ya, yafhamul khitab wa yuhsinul jawab. Maksudnya tamyiz itu adalah dia sudah faham kalau diajak ngomong dan dia sudah bisa menjawab omongan. Maka dalam pembahasan kali ini yang lebih mendekati adalah ta'rif atau pengertian tamyiz yang kedua tadi, yaitu ketika anak kecil itu sudah bisa faham akan omongan dan dia bisa menjawab dengan benar. Ya, dia bisa menjawab dengan benar. Ya. Misalkan ditanyai, ya, habis dari mana? Gitu ya. Dia bisa jawab, ya habis main atau apa, berarti sudah tamyiz, sudah tamyiz. Ya. Maka tidak masuk dalam pembahasan ini adalah anak yang tidak tamyiz, Misalkan, ya, qadarullah anak tersebut punya sedikit cacat, ya. Ya, cacat di mentalnya, misalkan autis, ya, maka dia tidak tamyiz dia. Ya. Kalau misalkan dia ditanya, tapi jawabnya ditanya A, jawabnya tidak sesuai, ya, itu berarti dia bukan tamyiz. Ya. Maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Maka yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah wajib atas wali dari anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, yang sudah tamyiz. Syaratnya sudah tamyiz. Ya. Apa yang wajib? Nah, ini diperhatikan. Yang wajib atas walinya adalah an ya'murahuma bis-sholati, memerintahkan anak
tersebut untuk sholat. Memerintahkan anak tersebut untuk sholat. Ya. Apakah cuma perintah saja? Ya, ya bukan. Diiringi dengan mengajari. Diiringi dengan mengajari. Ya. Makanya beliau melanjutkan wa yu'allimahuma ahkamaha, dan mengajari anak tadi hukum-hukum sholat. Jadi bukan hanya merintah, ya, bukan hanya merintah. Nah, dalam perintah tadi, ya, apakah cukup dengan kalimat perintah saja? Ya, wahai anakku, sholatlah, gitu. Ya, kalau misalkan dia berangkat, ya sudah bagus berarti. Kalau misalkan tidak mau berangkat, maka boleh diberikan ancaman. Perintah dengan ancaman. Ya. Tang sembahyang kono, ya. Atau bukan tang sembahyang kono, ya, berarti bawanya di rumah kalau kita sembahyang kono, ya. Ayo sembahyang gitu misalkan. Ayo sembahyang, gak sembahyang, ya tak kepuk misalkan. Nah, itu al-amr ma'at tahdid. Jadi perintah dengan sedikit ancaman. Itu juga boleh masuk dalam hitungan amr, perintah. Tapi jangan sampai memukul, karena memukul tadi ada aturannya, ya. Ada itu aturannya. An ya'muruhuma bis-shalah, wajib bagi wali anak tersebut untuk memerintahkan anak tersebut sholat. Apakah hanya wali saja? Ini tidak terbatas hanya wali saja. Tidak terbatas hanya wali saja. Bahkan para fuqaha juga menyebutkan guru juga punya hak dalam hal ini. Ya, maka boleh misalkan, ya, guru di sekolahan gitu, ya, memerintahkan murid-muridnya untuk sholat, ya, diperintahkan sholat. Karena ketika di sekolahan yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut adalah gurunya. Tapi nanti akan ada pembahasan pukulan. Untuk memukul harus sudah dapat izin dari wali yang sah. Untuk guru. Ya, untuk guru. Kenapa? Karena dia bukan wali secara fikih, ya. Tapi dia bertanggung jawab dalam pendidikan anak tersebut. Ya, maka ketika memukul anak didiknya, maka sudah ada persetujuan dari wali yang sah. Ya, sudah ada persetujuan dari wali yang sah. Ya, tapi masalahnya orang tua hari ini kan berbeda dengan orang tua dulu, nggih. Arek TPK dijewet ngoten mawon, Bun. Lapor, aku mang dijewet guruku. Nah, sudah. Pengadilan bisa itu. Tapi kalau dulu aku mang dijewet guruku, tambah disamblekin aku mah gitu. Kalau anak dulu itu ya, dulu. Kalau sekarang ya enggak seperti itu. Itu hendaknya orang tuanya juga harus sadar masalah pendidikan anak juga. Ya. Baik, wa yu'allimahuma, bukan hanya memerintah tapi juga mengajari anak tersebut. Ya, mengajari anak tersebut ahkamaha, hukum-hukumnya. Mengajari anak tersebut hukumnya. Maka di sini hendaknya seseorang itu memang ini salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ngaji itu kewajiban untuk setiap muslim. Ya. Kenapa? Karena bukan hanya ngaji itu untuk dirinya sendiri, bukan. Tapi kalau dia sudah punya tanggung jawab anak misalkan, cucu misalkan, maka dia punya kewajiban untuk mengajarkan mereka. Punya kewajiban untuk mengajarkan pada mereka hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah yang wajib terhadap anak tersebut. Ya. Nah, taruhlah kalau misalkan tidak bisa, ya, bapak ibunya nggak pernah ngaji misalkan, ya sudah nggak tahu, ya maka boleh diwakilkan kepada orang lain dengan upah dan sebagainya, misalkan disekolahkan, ditipiki-kan, madrasah diniyah dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya.
Tapi juga orang tua harus tetap berusaha untuk mempelajari ya. Supaya tidak hanya menggantungkan pada orang lain. Wa yu'allimahuma ahkamaha. Baik, sekarang disebutkan batas umurnya untuk memerintahkan anak tersebut. Beliau mengatakan ba'da sa'wi sinin, ketika anak tersebut sudah mencapai umur 7 tahun. Ketika anak tersebut sudah mencapai umur 7 tahun. Maka ketika anak itu baik laki-laki atau perempuan tamyiz sudah umur 7, maka kewajiban untuk wali memerintahkan sholat. Ya, memerintahkan sholat. Ya. Ketika sudah masuk umur Baik. Sebagaimana disebutkan hal ini ya di dalam hadis yang sering kita dengarkan ya, Rasulullah SAW bersabda, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashran fadribuhu 'alaiha. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada lafaz, ada teks yang dirubah, yaitu alimus sabi. Ya. Bukan murus sabi, bukan perintahkan anakmu, tapi alimus sabi, ajarilah anakmu gitu. Muru as-sabiyya bis-salati, perintahkan anakmu untuk salat idza balagha sab'a sinin, ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wa idza balagha 'ashran, ketika sudah mencapai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah dia karena salat tersebut. Baik. Wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'a sinin, dan mengajarkan kepada anaknya hukum-hukum salat ya. Hukum-hukum salat ya. Baik rukunnya, baik syaratnya, pembatal-pembatal salat, nah itu sudah harus diajarkan. Ya, sudah harus diajarkan. Maka di sini juga masuk mengajarkan masalah wudu. Ya, mengajarkan masalah wudu. Karena termasuk syaratnya adalah thaharah. Syarat sahnya salat adalah thaharah. Ya. Yang thaharah yang paling sering dipakai adalah wudu dalam hal salat. Ya. Maka diajari juga masalah wudu. Ya. Diajari masalah wudu. Ya. Dan juga mandi, ya, mandi wajib juga bisa diajarkan. Ya. Karena tidak terlalu sulit. Ya. Setelah umur 7 tahun. Wa yadribahuma, dan memukul anak tadi, anak laki-laki dan perempuan, anak kecil tadi, sobi wa sobiyah, ala tarkiha, ketika meninggalkan sholat. Ya. Kapan? Ba'da 10 sinin, ketika anak itu sudah umur 10 tahun. Ya. Sekali lagi ini umum, baik itu anak laki-laki atau perempuan. Ya, bukan cuma anak laki-laki saja, tapi anak laki-laki juga perempuan. Ya. Maka ketika sudah sampai 7 tahun diperintahkan untuk sholat, kemudian diajari hukum-hukum dan syarat-syarat yang berhubungan dengannya. Kemudian ketika sudah mencapai umur 10 tahun, maka boleh bagi wali atau yang punya tanggung jawab atas anak tersebut untuk memukulnya. Untuk memukulnya. Baik. Nah, dalam memukul ini juga ada aturan yang disebutkan oleh para fuqaha. Ya. Ketika memukul, maka dilihat apakah kira-kira memukul itu bermanfaat tidak. Ya, karena nggih enten lare niku nek dipukul misalkan manut wedi. Nggih. Dipukul sedikit itu langsung mulai nang masjid. Ada yang seperti itu. Ada yang dipukul itu tambah ngece kan ngoten enten ya. Ya, tambah ngece, dipukul itu tambah gak loro misalkan itu. Ya. Malah ngece. Jadi dilihat, dirinci. Kalau misalkan ad-darbu yanfa'uhu, kalau pukulan itu bermanfaat untuk anak tadi, maka dipukul. Ya, maka dipukul.
Tapi kalau memukul atau pukulan itu tidak bermanfaat, ya, atau malah bikin anak itu semakin tidak mau, ya, maka tidak dipukul. Ya, jadi bukan secara mutlak, pokoknya pokoknya dipukul gitu, pokoknya nggak mau, pokoknya pukul, enggak, tidak seperti itu. Jadi dilihat, ya. Kenapa? Karena dalam masalah memukul ini, ya, tujuannya adalah supaya anak tersebut mau berangkat, kan gitu. Ya. Yang dicari itu bukan mukulnya sebenarnya. Yang dicari itu gimana anak itu mau berangkat. Ya. Dan secara umum anak itu kalau diberikan pukulan seperti itu dia akan takut, maka dia lari. Ya. Dia lari maksudnya langsung berangkat. Tapi ada beberapa anak yang tidak bermanfaat seperti itu, ya tidak usah dipukul. Ada cara yang lain. Ada yang cara yang lain. Nah, itu. Kemudian masalah bentuk pukulannya. Bagaimana bentuk pukulannya? Apa pakai menjalin menjalin gitu ya, atau pakai kayu itu? Ya. Maka para ulama mengatakan memukul tidak menggunakan alat. Ya. Diistilahkan yang sering kita dengarkan dharbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti, ya. Pukulan mendidik yang tidak menyakiti, ya. Jadi pukulan, ya, memukul tanpa alat. Ya, memukul tanpa alat, kemudian memukul di anggota tubuh yang tidak mudah menjadi rusak ketika mendapatkan pukulan meskipun itu sedikit, ya. Misalkan telinga, kalau telinga kan cepat, ya, kena pukul itu kadang sampai keluar darah bisa gitu. Atau leher bagian belakang cengel nggih. Tengkuk itu ya. Ya, tengkuk. Ya, itu malah bisa menyebabkan kematian kalau di sini kalau terlalu keras itu. Ya, jadi bagian-bagian yang misalkan di tangan atau misalkan di kaki, ya, di kaki, ya, seperti itu. Ya, tidak boleh juga di wajah. Ya, tidak boleh juga di wajah. Nah, kalau misalkan memukul ternyata, ya, talifa udhun min a'dha'ihi, itu istilahnya para fuqaha. Ternyata ketika setelah dipukul berefek, anggota tubuhnya tadi ada yang rusak, ada yang sakit, ya. Maka orang yang memukul tadi yadman, ya, bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, ya. Kenapa? Karena memukul dalam ranah ini, ya, memukul dalam ranah ini, ya, itu yang diminta adalah memukul dengan menjaga keselamatan badan, ya, menjaga keselamatan badan. Karena pukulannya bukan pukulan untuk menyiksa, tapi pukulan untuk mendidik, ya. Maka ketika memukul ternyata kok melukai badan, ya, misalkan harus diobatkan, ya, dia harus bertanggung jawab untuk pengobatan tersebut, ya. Dia harus bertanggung jawab untuk pengobatan tersebut, ya. Meskipun pukulannya tidak keras, ya. Kalau secara normal kalau dipukulkan ke tangan dia tidak mengapa, ya. Tapi entah kenapa pas anak itu mungkin fisiknya lemah, ya, ternyata meskipun pukulan pelan berefek. Tetap orang yang memukul tadi, ya, walinya tetap bertanggung jawab, ya. Dan wali tadi, ya, bukan hanya keluarga saja, ya. Misalkan anak yatim piatu, ya, pengasuh dari anak tersebut, ya, pengasuh anak tersebut, ya, alwasi istilahnya kalau para fuqaha, ya, orang yang diberi wasiat untuk mendidik anak tersebut, ya. Baik, wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinin, ya, dan memukul, ya, dari anak tersebut, ya, karena meninggalkan sholat setelah 10 tahun. Baik. Nah, dalam pembahasan ini, ya, dalam pembahasan
mukul untuk mendidik memerintah sholat. Itu berapa dalam kitab fikih disisipkan pembahasan bolehkah suami memukul istrinya karena istrinya tidak mau sholat. Nah, nggak ada bojo dikon sholat bulet aja gitu. Boleh tidak suaminya mukul gitu. Sama seperti anak kecil tadi. Ya. Maka para fuqaha mengatakan tidak boleh. Bagi suami tidak boleh untuk mukul istrinya untuk masalah sholat. Tapi kalau masalah nusyuz itu terhadap suami dalam hal duniawi, ya, tidak patuh pada suami dalam hal duniawi. Kalau dalam masalah nusyuz maka boleh, itu hak suami untuk mukul. Ya. Kenapa? Karena sholat ini berhubungan dengan hak Allah, sedangkan nusyuz berhubungan dengan hak dirinya. Ya. Nah, istri tadi, terus kalau nggak mau sholat, siapa yang boleh mukul? Ya, tadi punya istri misalnya, nggak mau sholat, dicat saja bapaknya, ngapunten nih putri, mboten purun sholat misalkan gitu. Ya, boleh tidak saya mukul ya, minta izin gitu boleh atau bapaknya langsung yang mukul. Ya, jadi para fuqaha menyampaikan demikian. Ya. Jadi tetap yang mukul adalah walinya, yang mukul adalah walinya, karena itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nusyuz, ya, maka suami boleh mukul istrinya dalam hal itu. Kenapa? Karena yang dilanggar atau kewajiban yang dilanggar adalah kewajiban terhadap suaminya, bukan kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadribuhuma ala tarkiha wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinin kasaumin ataqahu. Kasaumin ataqahu. Apakah hanya masalah sholat saja? Tidak. Juga dalam bab ini masuk masalah puasa. Ya. Anak sudah umur 7 dilatih. Kalau dia memang mampu bisa, ya. Dilihat bisanya dari mana? Ya, orang tua lebih tahu ya. Orang tua lebih tahu anaknya masing-masing. Dilihat kalau misalkan anak itu memang bisa, ya. Anak itu memang bisa dilatih, maka sudah wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak itu untuk puasa sejak umur 7 tahun. Ya, sejak umur 7 tahun. Ya, intinya dilatih, mulai dilatih itu punya kewajiban kita untuk melatih anak kita puasa ketika umur 7 tahun. Kalau sebelum itu ya boleh. Bagus untuk supaya anak itu tidak kaget nanti ketika puasa. Ya. Dan ketika umur 10 tahun, kalau sudah anak itu sudah bisa, karena sudah dilatih sejak umur 7, umur 8, umur 9 sudah dilatih puasa. Ya, anak itu sudah mampu, jelas sudah mampu, ya, jelas sudah mampu. Maka boleh orang tua memukul anaknya kalau tidak mau puasa. Ketika sudah umur 10 tahun. Dengan syarat yang disebutkan tadi. Idza ataqahu. Jika keduanya mampu untuk berpuasa. Ya. Tapi kalau tidak mampu ya tidak usah dipukul. Ya, jadi pembahasan sholat ini bukan hanya sholat saja, tapi masuk dalam pembahasan ini adalah masalah puasa. Ya, diperintahkan juga puasa dan dipukul karena tidak mau puasa. Baik. Nah, kemudian beliau melanjutkan wajibu alaihi, wajib juga atas wali. Ya. Wali dari Sobi dan Sobiyah tadi. Aidon ta'limuhuma ma yajibu alaihima, mengajarkan keduanya apa-apa yang wajib atas anak tersebut, wa ma yahrumu, dan apa yang haram. Jadi bukan cuma sholat, bukan cuma puasa saja, tapi juga diajari ya masalah tauhid, masalah syirik, ya, kemudian masalah akhlak-akhlak yang wajib. Ya. Kemudian akhlak-akhlak yang haram dilakukan, misalkan berbohong, ya, dusta dan lain sebagainya. Itu anak sudah dilatih sejak umur 7. Ya. Jadi yang diajarkan bukan diperintah dan diajarkan hanya sholat, puasa saja, masalah ibadah bukan. Ya. Tapi juga masalah akhlak juga diperhatikan. Ya. Jadi hal-hal yang wajib terhadap anak tersebut. Ya. Wajib terhadap anak tersebut. Baik. Nah, kemudian sampai kapan kira-kira wali tadi punya kewajiban
punya kewajiban untuk memerintah, untuk mengajar, ya, kemudian memukul tadi. Ya. Dalam artian kewajiban itu kalau tidak dilakukan maka walinya berdosa. Nah, hitungan ini sampai kapan? Maka para ulama menyampaikan sampai anak itu, ya, balik rasyid. Apa yang maksud balik dan rasyid? Anak tersebut sudah balik dengan tanda-tanda yang sudah kita semua tahu. Anak syaratnya pertama dia balik. Yang kedua dia sudah rasyid. Rasyid itu dalam artian dia sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa belajar sendiri, sudah bisa mencari guru sendiri dan lain sebagainya. Ya. Jadi selama anak itu belum balik, maka wajib atas orang tuanya untuk mengajarkan terus. Ya. Dan selama anak itu belum rasyid, ya, anak itu belum rasyid, ya, misalkan dia itu kayak tidak bisa bergaul dengan orang seperti itu, tidak keluar rumah sama sekali, hanya di rumah saja, ya, maka orang tua wajib terus untuk memerintah, untuk mengajar. Tapi kalau anak itu sudah bisa dilepaskan, ya, itu sudah rasyid, maksudnya sudah bisa mencari teman sendiri, mencari guru sendiri, mencari ngaji sendiri, ya, bisa berdiri sendiri dan sebagainya, itu sudah rasyid, maka di situ sudah terputus kewajiban. Tapi tetap disunahkan untuk mengajarkan, untuk memerintahkan. Ya. Tapi kalau hubungan dengan dosanya maka tidak berdosa. Kalau sudah dilakukan dengan maksimal ketika sejak umur 7 sampai dengan baliknya tadi. Baik. Nah, ini pembahasan tentang masalah wali anak, ya. Apa yang harus dilakukan seorang wali dari satu orang terhadap orang tersebut, terhadap anak tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang wulatul amri, kewajiban waliul amri terhadap rakyatnya. Nah, ini wali yang lebih besar, ya, lebih besar jangkauannya. Kalau tadi terbatas keluarga saja atau orang yang dekat dengan anak tersebut, maka sekarang apa yang diwajibkan atas seorang wali pemimpin kepada rakyatnya? Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa yajibulan wajib ala wulatil amri yang ngatasi waliul amri apa qatlu tariki sholati, bunuh tariki sholah, wong kang ninggalake salat, kaslan, ya, kelawan males, in lam yatub, lamun ora tobat sapa tarikus sholah, wa hukmuhu lan utawi hukume tarikus sholah iku muslimun muslim. Wajib atas waliul amri, wa yajibu ala wulatil amri, wajib atas waliul amri. Waliul amri di sini bukan hanya pemimpin itu saja, tapi juga wakilnya atau yang diberi tanggung jawab, ya, wakilnya atau yang diberi tanggung jawab, ya, bukan cuma amir muminin, amirnya saja, khalifahnya saja, presidennya saja misalkan, tapi bisa juga orang yang diberikan tanggung jawab, ya, misalkan bupati atau pak camat atau yang semisalnya, ya. Wajibu ala wulatil amri, wajib atas waliul amri, ya, wajib atas pemimpin. Qatlu tarikis sholah, membunuh orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini kedengarannya kok kejam gini, ya. Membunuh orang yang meninggalkan sholat. Kaslan, ya, kasalan, karena malas. In lam yatub, jika dia tidak mau bertobat dari meninggalkan sholatnya, sholatnya. Itu kalau dia memang muslim, ya. Dia muslim, waktunya sholat dia tidak sholat, ya. Tapi ukurannya bukan dilihat dari masjid, orang itu datang jamaah tidak, itu bukan ukuran. Ukurannya adalah sholat, bukan jamaah, ya. Maka di sini harus berhati-hati dalam menentukan, ya, dalam
dalam menentukan. Ya, ukurannya bukan dilihat di masjidnya. Meskipun dia sholat sendiri, dia sudah sholat. Dia sudah sholat. Ya, kalau misalkan laki-laki. Wajibu ala wulatil amri, wajib atas waliul amri qatlu tariki shalah, membunuh orang yang sholat kasalan, ketika dia meninggalkan sholat karena malas. In lam yatub, jika dia tidak bertobat. Wa hukmuhu muslim, dan hukumnya adalah muslim. Baik. Hukum orang yang meninggalkan sholat itu dibagi menjadi dua. Orang yang meninggalkan sholat, ada yang kaslan wa tahawunan, ya, ada yang karena malas dan ya memang malas gitu ya, memang malas, ya, mau mengerjakan itu malas, ya. Tidak terlalu memperhatikan dengan sholatnya. Ada yang tidak melakukan sholat, tidak mau sholat, ya, jahidan, karena dia ingkar terhadap hukumnya. Ya, sholat itu tidak wajib. Ya, sholat itu tidak wajib. Ya. Kalau orang yang kedua tadi, orang yang meninggalkan sholat karena dia mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, maka bagi wali amr, ya, waliul amri, ya, disunahkan untuk meminta taubat. Ya. Orang tersebut dimintai taubat. Ya. Dalam artian disuruh sholat kembali, disuruh sholat kembali. Jika dia tidak mau, maka dia dibunuh, ya, maka dia dibunuh kufron, dengan aturan dia sudah kafir. Ya. Nanti kita bisa bedakan apa yang membedakan nanti kalau misalkan orang tersebut sudah kafir sama masih muslim. Nah, kalau orang yang pertama tadi, dia meninggalkan sholat, dia kalau ditanyai, tahu kan kalau sholat itu wajib? Iya tahu, sholat itu wajib, saya muslim, Allah memerintahkan saya sholat, tapi saya malas, misalkan, ya, saya malas. Maka wajib bagi pemimpin untuk, ya, meminta dari orang tersebut bertaubat, dalam artian kembali sholat. Kalau dia kembali sholat, ya maka dibiarkan. Tapi kalau dia tidak mau, saya tetap tidak mau, saya tidak mau sholat, maka sama, dia dibunuh. Ya. Dia dibunuh, tapi hukumnya muslim. Tapi hukumnya muslim. Yang orang kedua tadi kafir, yang pertama tadi muslim. Apa bedanya? Bedanya nanti dalam pengurusan jenazahnya. Dalam pengurusan jenazahnya. Kalau orang yang meninggalkan sholat, diminta taubat nggak mau, karena dia malas, bukan karena ingkar kewajibannya, maka dia tetap muslim. Maka ketika dia dibunuh, di had, ya, bukan kisah, had, ya, diberikan hukuman mati, dan hukuman mati harus dengan dorbu unukihi bisaif, bukan dengan yang lain. Tidak setrum, tidak gantung, tidak tembak, dan sebagainya. Tidak. Hukuman had harus dengan dorbul unuk bisaif, dengan memenggal kepala. Dengan memenggal kepala, bukan dengan yang lainnya. Kalau sudah di had, maka karena dia muslim, ya dia tetap, ya, fardu kifayah bagi kaum muslim yang lainnya, ya, untuk memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dikubur di kuburannya kaum muslimin. Tapi kalau yang kafir tadi, ya, yang kafir tadi, maka ya tidak sama, ya. Maka tidak ada kewajiban untuk memandikan, tidak ada kewajiban untuk mengkafani, ya. Cuma disunahkan saja, ya, mandub, ya, di kafan sama dikubur. Ya. Kalau misalkan nggak dikubur nggak pengapa, tidak berdosa. Ya. Tapi ya dikubur, ya, dikubur supaya tidak menimbulkan bau dan lain sebagainya. Dikubur, ya, dan tidak dikubur di kuburannya kaum muslimin. Ya. Di kuburan yang di luar dari kuburannya kaum muslimin, itu bedanya. Ya, makanya di sini beliau menyebutkan wa hukmuhu muslim, dan hukumnya dia tetap muslim meskipun dia meninggalkan salat. Iya, meskipun dia meninggalkan salat, selama dia tidak ingkar kewajibannya. Detailnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin
katabahunallahu 'alal ibad. 5 salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahadun. Barang siapa yang melakukan salat, ya, benar-benar melakukannya dengan benar, ya, menegakkan haknya salat, ya, maka dia punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. An yudkhilahu aljannata. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak melakukan salat 5 waktu tadi, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak punya perjanjian untuk masuk surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditambahi insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, Allah akan azab dia. Kalau Allah mau, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka ada kemungkinan dia masuk surga. Kalau ada kemungkinan dia masuk surga, maka dia bukan kafir. Ya, dia bukan kafir. Ya, karena ada kemungkinan masuk surga kalau Allah berkehendak. Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan hadis, ya, yang mengatakan inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Maka para fuqaha mengatakan hadis ini mahmulun, ya, ditafsirkan terhadap orang yang meninggalkannya karena ingkar terhadap kewajibannya, bukan karena malas. Kenapa? Supaya bisa mengabulkan 2 hadis tadi. Ya. Kalau misalkan kita hukumi kafir saja, maka tidak mungkin dia akan masuk surga. Ya. Tidak mungkin dia akan masuk surga. Itu disampaikan oleh para fuqaha. Ya. Baik, ya, mungkin azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah sedikit lagi. Monggo azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, untuk meninggalkan salat tadi, apakah dihitung dengan 1 salat saja? Ya, dihitung dengan 1 salat. Ketika sudah meninggalkan hanya 1 salat saja dan diketahui dia memang tidak salat sama sekali, tidak jamaah, tidak pula sendirian, diketahui dengan pasti, ya, tidak boleh ada syubhat di situ, ya.
Ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan, iya, kemungkinan tidak. Atau hakimnya ragu, maka ketika sudah ragu, sudah dia tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh, ya. Karena dalam kaidah disebutkan al-hududu tudra'u bisyubhat. Had itu tidak akan dilakukan karena masih ada suatu yang abu-abu, masih belum jelas kepastiannya. Baik. Nah, akan tetapi batas maksimalnya bukan keluarnya waktu sholat tersebut, waktu sholat yang normal, ya. Tapi waktu sholat, waktu darurahnya. Dalam artian yang dimaksud adalah kalau misalkan orang tidak sholat zuhur, dia meninggalkan sampai tenggelamnya matahari, keluar waktu asar, maka di situ baru dihitung meninggalkan sholat zuhur tadi. Ya. Dan kalau misalkan dia tidak sholat maghrib, ya, sampai terbitnya fajar, masuk waktu subuh, maka dihitung di situ dia meninggalkan sholat tersebut. Ya. Bukan ketika sudah selesai sholat maghrib, ya, langsung dia didatangkan kemudian diminta. Tidak. Kenapa? Karena kedua sholat tadi berhubungan, karena masih ada kemungkinan jamak. Ya, maka untuk sholat zuhur, ya, tidak dihitung sampai keluar dari waktu sholat asar, dan untuk sholat maghrib tidak dihitung sampai keluar dari sholat isya. Baik. Kemudian selanjutnya beliau memberikan penjelasan yang yang selanjutnya. Faqala al-musannif rahimahullah taala wa yajibulan wajib ala kulli muslim nang atas saben wong muslim apa amru ahlihi merentahake keluargane kulli muslim pihak lawan salat wa qahruhum lan maksa ing ahlihi wa ta'limuhum lan ngajari ahlihi arkanaha ing pira-pira rukune salat wa syurutaha lan pira-pira syarate salat wa mubtilatiha lan pira-pira pembatale salat wa kulli man qadira alaihi lan ngatasi saben wong kang qadira mampu alaihi ngatasi merentah min ghairihi saking selaine kulli muslim. Baik. Beliau mengatakan wa yajibu dan wajib ala kulli muslim atas setiap muslim amru ahlihi biha memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ya, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ya. Al-ahl di sini maksudnya ya keluarga, istri dan anaknya. Ya. Maka kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ya, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Adapun memukul tadi yang sudah kita sampaikan, maka memukul dalam hal sholat ini kewajibannya atau haknya adalah kembali kepada orang tua si perempuan tadi. Tapi kalau anak boleh, ya. Tapi kalau istri hak memukul kepada orang tuanya, kecuali kalau orang tua sudah mengizinkan. Ya. Maka wajib setiap muslim untuk memerintahkan keluarganya sholat. Ya. Bukan cuma sholat, tapi hal-hal yang sudah menjadi kewajiban mereka. Ya. Karena menjadi tanggung jawabnya, ya. Karena menjadi tanggung jawabnya. Ya. Wa qahruhum wa ta'limuhum arkanaha dan wa qahrum dan memaksa mereka. Ya. Memaksa mereka. Kenapa? Karena kita memiliki kuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Al-yad di sini adalah al-qahr, memaksa. Dan ketika menjadi kepala keluarga, dia punya hak untuk memaksa anggota keluarganya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya maka wajib. Ya maka wajib. Kalau tidak dilakukan maka berdosa. Ya. So anaknya, istrinya tidak sholat dibiarkan saja. Isbarno karpe dewe gitu misalkan. Kita yang dosa. Ya, tadi? Anak dan istri tetap dapat hukuman, tapi kita juga tetap dapat dosa. Kenapa? Karena kita membiarkan kemungkaran di depan mata kita. Ya. Wa qahrum, ya. Wa ta'limuhum, ya. Dan juga mengajari, ya, mengajari keluarganya,
Makanya termasuk ya suatu yang diminta ketika orang itu akan menikah adalah persiapan ilmu agama. Persiapan ilmu agama ya. Ya supaya tidak mengandalkan ustadznya saja gitu ya. Perkara didik takut ustadz sih. Perkara didik takut ustadz sih gitu. Ya. Ya, kita semua ini harus jadi ustadz dari keluarga kita gitu. Itu yang diminta ya. Ya. Baru kalau perkara-perkara yang agak jelimet, agak sulit gitu baru bertanya silakan gitu ya. Tapi kalau sedikit-sedikit gitu tanya, sedikit-sedikit tanya. Nah, itu menunjukkan ya Kak siap itu. Ya, masih belum punya ba'ah gitu ya. Kalau istilahnya hadis kan ba'ah ya. Ya, masih belum ba'ah gitu, punya ba'ah ya. Maka termasuk ba'ah yang harus dipersiapkan sebelum nikah adalah ilmu. Ya, ilmu juga harus dipersiapkan ya. Makanya muda-muda ini harus semangat terus ya. Ya, harus semangat terus ya. Kalau mau nikah ya harus semangat ngaji. Kalau nggak semangat ngaji berarti sudah nggak siap nikah itu. Gitu. Baik, wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mubtilatiha. Wajib bagi ya, pemimpin keluarga tadi atau orang dalam lingkup keluarga tadi memerintahkan keluarganya, mengajarkan keluarganya rukun-rukun dari sholat, syarat-syarat sholat, pembatal-pembatal sholat, semua ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sholat dan juga semua ilmu yang berhubungan dengan ibadah wajib terhadap mereka ya. Wa kulli man qadira alaihi min ghairihi, dan setiap orang yang memiliki kemampuan ya untuk melakukan hal tersebut ya, meskipun dia di luar dari keluarga tersebut ya. Misalkan waliul amri, atau misalkan kalau keluarga orang tua misalkan ikut memberikan pencerahan dan semisalnya ya, maka boleh ya, maka enak boleh ya. Dan terutama dalam masalah salat ya. Karena memang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa amur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar ya. Sabar atas apa? Atas salat tersebut, atas memerintahkan salat tersebut ya, atas memerintahkan salat tersebut ya. Kita harus bersabar. Baik. Demikian yang insyaallah kita bisa bahas pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Apabila ada kurangan kami mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Nggih, enten tanya nggih monggo. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya. Kalau suami yang tidak sholat, apakah istri boleh memberitahukan kepada orang tuanya atau mertua? Terima kasih atas jawabannya. Ya, harus harus diberitahukan ya, harus diberitahu. Kalau misal dikira memang mertua tadi pro gitu ya, mertuanya pro, tapi mertuanya bapak nonton dikit ben ngono, itu ya nggak ada fungsinya kita lapor gitu ya. Kalau mertuanya seperti itu, lapor kepada orang yang ditakuti suaminya gitu. Tapi ingat, dikira-kira harus orang yang pro dengan kita, bukan yang pro dengan suami, sama-sama gak sholatnya gitu ya. Intinya dicari cara supaya suami tersebut mau sholat ya, dicari cara supaya suami tersebut mau sholat ya. Apakah ada kewajiban pada kita? Iya, ada kewajiban. Karena masuk ke umuman hadis man ra'a minkum munkara. Tapi kita tidak ada al-qahr, tidak ada yad. Adanya hanya lisan dan al-qalb, dan ini termasuk kemungkaran. Maka kita berusaha ya, tentu tanpa memaksa, karena tidak bisa kita istri ya memaksa, karena istri itu di bawah tanggung jawab suami ya, dia tidak bisa memimpin suaminya ya. Maka yang bisa dia usahakan adalah dengan tadi mencari orang ketiga untuk mendamaikan, untuk memberitahu suaminya. Demikian, Allah taala alam. Ada lagi Mas? Enggak ada. Ya. Ada tak? Enggak. Oh nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pahalanya apakah sama? Pahalanya tidak sama. Ada fadilah-fadilah yang tidak bisa didapatkan. Tapi ilmunya tetap sama. Selama nggak dengarkan sambil ngantuk gitu ya. Kalau di rumah kan leleh nyantai, ngopi, ono chat WA gitu, dibuka WA nisik ngoten enggak. Ya kadang terlewat gitu ya. Tapi kalau fadilahnya ya jelas ada perbedaan. Ketika datang di masjid ya jelas di masjid. Ya majtama qaumun fi baitin bitillah dan seterusnya, ya nazal alhimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, ada ketenangan. Ya, kalau di rumah depan TV, di situ TV sambil buka Facebook dengarkan kajian, ya tidak ada ketenangan, sulit. Ya, tidak ada ketenangan, sulit, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hafathumul malaikat, dinaungi para malaikat. Ya, ada keutamaan-keutamaan fadilah yang tidak didapatkan ketika ngaji online. Tapi dalam masalah maklumat, ya, dalam masalah ilmunya, insya Allah sama. Insya Allah sama. Ya. Dan pahala secara, ya kalau serius, kalau nggak serius ya nggak dapat ilmu. Pahala secara umum, pahala thalabul ilmi juga dapat. Pahala secara umum, pahala belajar, ya, pahala belajar menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ya, untuk belajar secara umum dapat. Dan ilmu juga dapat kalau serius. Tapi untuk fadilah tambahan yang lain, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, berkumpul seperti ini, mendapatkan sakinah, ketenangan, rahmat, ya, diliputi malaikat, disebutkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak didapat, ya. Kenapa? Karena itu harus hadir langsung, ya. Karena di dalam disebutkan di antara fadilahnya tadi, ya, majtama qaumun fi baitin min buitillah, di salah satu rumah dari rumah Allah. Sedangkan kita di rumah, kadang di kamar, gitu ya. Kadang di kamar. Jadi seperti itu. Kalau secara keumuman insya Allah dapat, tapi kalau fadilah tambahan ya harus datang ke kajian secara langsung. Ya, ya demikian. Ya ada lagi. Oh, enten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya. 1. Ada sholat sunnah qobliyah asar dan isya. Adakah sholat sunnah qobliyah asar dan isya? 2. Bayar zakat usaha setiap hari dimasukkan ke kotak amal masjid, bisakah Ustadz? Karena kalau bayar setiap biar tidak numpuk Ustadz. Baik. Untuk yang pertama, apakah ada sholat qobliyah asar dan juga apa? Isya. Okay. Ada sholat qobliyah asar dan sholat qobliyah isya, ya. Qobliyah asar, ya. Kalau ba'diyah tidak ada kalau asar. Ba'diyah kalau asar tidak ada. Dan juga subuh tidak ada ba'diyah. Tapi kalau qobliyah ada. Ya, qobliyah ada. Dan juga keumuman hadis, ya. Ya, baina kulli adzana ini as-shalah. Setiap di antara dua adzan itu ada salat. Ya. Maksudnya dua adzan adalah adzan dan iqamat. Antara adzan dan iqamat itu ada salat. Ya, maka qobliyah qobliyah asar dan qobliyah isya ada, ya. Silakan salat sunnah di situ. Untuk yang kedua zakat usaha, ya, mungkin zakat mal gitu ya. Apakah boleh dibayarkan setiap waktu? Kalau misalkan memang maksudnya di setiap waktu ini masih belum jelas gitu ya. Karena apakah setiap hari dihitung kemudian dikeluarkan, setiap hari dihitung dikeluarkan gitu ya. Kalau itu tidak sah. Kenapa? Karena syarat zakat itu harus haul, harus 1 tahun gitu ya. Harus 1 tahun, ya. Jadi meskipun setiap hari sudah nisabnya terpenuhi, tapi kalau belum haul tidak ada kewajiban zakat. Beda lagi kalau misalkan sudah nisab kemudian sudah haul, sudah 1 tahun lewat, ya, kemudian sudah 1 tahun lewat, kemudian zakatnya disimpan, kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit, nah itu tidak mengapa. Tapi kalau dihitung setiap hari, ya, maka tidak ada haul di situ, tidak ada hitungan setahun, ya maka tidak boleh. Maka zakat, ya, harus dihitung haulnya, ya, harus dihitung haulnya. Jadi baru setelah 1 tahun baru dikeluarkan, ya. Setelah 1 tahun baru dikeluarkan. Untuk mengeluarkannya nanti boleh dicicil, ya, boleh dicicil sehari atau seminggu gitu, boleh dicicil. Ya, tapi kalau dihitung berhari, wallahu alam, ya, hal seperti itu tidak boleh. Ya. Demikian sudah. Ya.
Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Oh nggih, monggo. Sing ten niki nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban ayah terhadap anak atau anak terhadap ayah? Oh, ini. Ya kalau hari ini kan insyaallah apa namanya sarana komunikasi sudah banyak ya. Jadi ya bisa, ya insyaallah bisa ya dengan di telepon, kemudian di share ngaji, kemudian misalkan apa namanya kalau misalkan ada kesempatan mendatangi langsung anaknya nggih, diberikan ujangan seperti itu. Ya jadi tetap ada kewajiban bagi orang tua kalau selama anak itu memang masih harus mendapat pengajaran kita, masih harus mendapatkan pendidikan dari kita ya. Insyaallah tidak sulit kalau hari ini nggih. Insyaallah tidak sulit. Yang penting kita sudah berniat seperti itu, insyaallah sudah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat usaha kita. Ngoten nggih. Allah taala alam. Nggih, sampun nggih. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.